Halo semuanya, nama aku Muhammad Alirmansyah. Aku dari Telkom University. Kali ini aku ingin menceritakan yaitu mengenai program pensiun untuk masa tua yang mandiri dan sejahtera. Literasi keuangan untuk masyarakat sejahtera berujuk pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Tujuan negara adalah melindungi seluruh warga dan mencerdaskan kehidupan berbangsa. Pasal 31 ayat 3 mengamatkan sistem pendidikan nasional yang meningkatkan iman, akhlak, serta kehidupan berbangsa. Dan juga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengatur pendidikan nasional dengan berfokus membaca, menulis, serta berhitung. UNESCO mendefinisikan literasi informasi sebagai kemampuan mengelola informasi. Survei nasional menunjukkan literasi rendahnya yaitu keuangan di Indonesia 21,84%. Tujuan dalam meningkatkan literasi serta inklusi keuangan terhadap diri kita juga atau juga yang lain-lain tentang jasa keuangan serta bekal untuk dunia kerja ya. Jadi ini sangat penting banget. Pada tujuan akhirnya yaitu kita menciptakan masyarakat Indonesia yang sejahtera. Itu tujuannya. Ada sebuah cerita di mana sebuah film yang membahas pentingnya literasi keuangan di Indonesia dalam upaya untuk meningkatkannya. Film tersebut menggambarkan bagaimana literasi keuangan dapat membantu masyarakat dalam mengelola keuangan mereka dengan baik, menciptakan kesejahteraan, serta berkontribusi pada kemajuan bangsa. Dengan fokus pada pendidikan serta pemahaman jasa keuangan, film tersebut sangat menginspirasi para mahasiswa serta masyarakat umum untuk mengembangkan keterampilan keuangan yang kuat. Masa depan lebih baik dengan program pensiun. Oke, aku ingin meringkas film tersebut yaitu mengangkat isu penting yaitu literasi keuangan terutama dalam konteks program pensiun di Indonesia ya. Diperkenalkan sebagai paduan untuk mahasiswa serta masyarakat. Inti dalam film tersebut menyoroti rendahnya pemahaman serta keikutsertaan masyarakat dalam program pensiun berdasarkan survei OJK pada tahun 2013. Film ini berfokus pada pengubahan paradigma masyarakat terhadap program pensiun untuk mengilustrasikan manfaatnya serta menyoroti pentingnya menjadi peserta program pensiun untuk di masa depan yang lebih better, yaitu lebih baik. Jadi inti film tersebut berharap memberi inspirasi kepada penonton untuk memahami serta memanfaatkan program pensiun, jadikan masa tua lebih sejahtera dan melindungi keluarga dari kemiskinan di masa tua itu sudah banyak banget ya contohnya di sekeliling kita. Oke, aku di sini ada cerita dan aku ingin mengespilnya yaitu kisah dari Mardani. Yaitu dimana kisah mengisahkan perjalanan inspirasi Mardani. Ia seorang petugas administrasi perpustakaan kampus yang mengubah hidupnya berkat satu pengalaman kecil. Jadi saat Mardani menemukan catatan dalam sebuah buku yang dikembalikan oleh seorang mahasiswi, ia terinspirasi oleh ketekunan dan kesejahteraan mahasiswi tersebut dalam hal mengelola uang kiriman dari orang tuanya. Dengan tekad baru, Mardani memutuskan untuk mengikuti jejak sang mahasiswi tersebut dan mulai hidup lebih berhemat. Serta perjalanan berhemat mengajarkan Mardani tentang artinya kehidupan dari kesederhanaan, ketenangan, pikiran, dan kesempatan untuk mengejar impian. Setelah beberapa tahun, Mardani berhasil mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan tingginya meraih strata 1 dan strata 2. Karirnya pun tumbuh dari seorang petugas perpustakaan hingga menjadi kepala unit dari dosen perguruan tinggi di tempat pekerjaan. Bahkan setelah menikah, ia memiliki anak. Mardani tetap menjaga kesederhanaannya dalam kehidupan serta meningkatkan tabungan untuk masa depan, termasuk dana pensiun yang dia kelola dengan bijak ya. Kisah ini menunjukkan bahwasannya kesadaran serta kedisiplinan serta tekad yang kuat seseorang dapat mencapai impian mereka.
Bahkan ketika menghadapi keterbatasan, langkah kesederhanaan, kisah Mardani adalah kisah yang sangat menginspirasi serta penuh perjuangan, keluarga, dan makna sejati kebahagiaan. Oke, kali ini aku ingin tujuan pembahasan dari aku ini, yaitu yang pertama adalah memahami pengertian dana pensiun dan program pensiun, perkembangan sejarah dana pensiun di Indonesia. Oke, banyak orang belum menyadari pentingnya menyiapkan tabungan untuk masa pensiun, terutama di Indonesia, di mana angka harapan hidup semakin meningkat selama masa produktif sekitar 3-6 tahun. Orang perlu menabung untuk 15 sampai 6 tahun setelah pensiun. Namun banyak yang lupa atau tidak mampu menyiapkan ini, yaitu dana pensiun berupa sumber penghasilan pasif setelah pensiun, tetapi partisipasi dalam masyarakat tentang dana pensiun masih rendah, yaitu hanya 2,8%. Dan yang memahami hanya 1,8% yang berpartisipasi. Wah, sangat rendah banget ya. Kesejahteraan pensiunan di Indonesia lebih rendah dibanding dengan negara lain. Kurangnya persiapan pensiun. Diperlukannya yaitu edukasi tentang dana pensiun untuk membantu masyarakat lebih mandiri, sejahtera di masa tuanya. Persiapan mental dan finansial untuk masa tua di masa pensiun harus dimulai sejak dini, terutama saat masih masa produktif. Jadi pada dasarnya kalau kita masih produktif, kita harus spend money dalam di hari tua nanti biar lebih better. Jadi intinya seperti tersebut ya. Pengertian dalam pensiun. Pensiun memiliki beragam arti tergantung pada latar belakang individu. Bagi profesional itu berarti dalam pekerjaan utama serta mengejar hal lain. Untuk bagi karyawan, pensiun biasanya terkait dengan mencapai usia pensiun berbeda. Ada juga pensiun dini karena uzur atau penawaran perusahaan lain ya. Untuk dalam petani, pedagang, tukang, itu bisa berarti berhenti dari pekerjaan ini yang pasti absolut, yang benar-benar tidak ada kerjaan lain. Jadi persiapan mental dan finansial penting. Kepeduli definisi pensiunnya ya. Program yang menjanjikan pembayaran sejumlah uang secara berkala setelah peserta berhenti bekerja karena mencapai usia pensiun. Apa yang kita hadapi ketika tua nanti? Ya, di usia yang tua kita tidak lagi bekerja dan biaya hidup lebih tetap tinggi ya. Pengeluaran tak terduga sekali muncul, yaitu hal yang sangat wajar menurut kita sehari-hari juga tidak terduga. Jadi meskipun kita tidak mengurangi biaya makanan sedikit, biaya listrik harus lebih hemat, serta pengeluaran untuk perawatan rumah yang dapat kita kurangi. Namun tetap saja kesehatan seringkali meningkat. Dengan demikian, biaya setelah pensiun bisa mengalami penurunan hingga sampai 40% ya. Untuk mengawasi biaya setelah pensiun, menabung jangka panjang yaitu solusi penting. Sayangnya banyak karyawan yang kurang memiliki minat usaha sampingan atau menyisihkan sebagai penghasilan mereka menabung untuk secara mandiri, dan itu sudah banyak banget implementasinya di dalam kehidupan kita. Banyak yang masih berpikir bahwasannya uang itu akan datang ketika ada waktunya, padahal kehidupan tidak bisa ditebak, dan itu sudah banyak banget contohnya. Jadi harus digunakan solusi tersebut ya guys. Jadi karena itu menabung secara disiplin untuk masa pensiun adalah langkah yang bijak, meskipun ya pengusaha dapat menginvestasikan modal mereka sepenuhnya ke usaha mereka. Yang berisiko mereka memahami pentingnya menabung jangka panjang serta menyisihkan sebagai pendapatan untuk masa pensiun dan keamanan keluarga mereka. Dan itu sangat penting, jadi dengan bijak kita mengetahui hal tersebut. Menerima pemanfaatan pensiun mempunyai kualitas diri yang lebih better. Menerima manfaat pensiun bulanan merasa lebih bangga serta percaya diri, serta sosialisasi oleh lembaga dana pensiun itu penting. Pensiunan yang aktif, sosialisasi serta
berkegiatan produktif, yaitu bank mendukung pensiunan dengan layanan khusus termasuk pelatihan usaha dan akses kredit untuk usaha mikro. Jadi intinya semua menjaga kesehatan pensiunan, mendukung umur panjang gitu. Jenis program pensiun, macam-macam program pensiun. Jadi pada zaman Belanda, pensiun adalah jaminan hidup serta dengan memanfaatkan yang pasti. Untuk undang-undangnya nomor 11 tahun 1992 memperkenalkan program pensiun pemanfaatan yang pasti serta program pensiun iuran pasti. Untuk program pensiun manfaat pasti yaitu PPMP, yaitu program pensiun pendirian atau pemberian kerja serta peserta membayar iuran. Bila kekayaan program tidak mencukupi, pendiri atau pemberi kerja harus menambah iuran. Kewajiban tersebut dihitung untuk membayar manfaat pensiun hingga habis. Kekayaan program pensiun diinvestasikan dari hasil investasi. Setelah biaya akan menambah kekayaan program pensiun. Manfaat tersebut dibayarkan sesuai dana pensiun ya. Yang kedua ada program pensiun iuran pasti, yaitu PPIP, yaitu pemanfaatan pensiun dari akumulasi iuran dari hasil investasi. Pemanfaatan tersebut bergantung pada hasil investasi penyelenggaraan program pensiun. Setiap peserta memiliki rekening pribadi untuk melihat akumulasi iuran dan hasil investasinya secara berkala. Dalam teori program pensiun didasarkan pada teori keuangan, melibatkan alokasi aset optimal dalam kondisi ketidakpastian. Individu memaksimalkan utilitas mereka dalam merencanakan masa pensiun. Jadi teori ini berkembang ketika konsep statis dan menjadi dinamis, serta memungkinkan mengelola dana pensiun lebih efektif. Untuk mengelola portofolio yang dinamis diperlukan pemberian hasil yang diharapkan kepada para peserta dana pensiun dan membiayai profesional program pensiun. Prinsip-prinsip aset liability management ALM menjadi penting dalam mengelola dana pensiun yang dinamis. Untuk sejarah pensiun, program pensiun, sejarahnya pada tahun 1875 American Express adalah perusahaan pertama yang mendirikan program dana pensiun di Amerika Serikat. Dan itu yang pertama. Di Kanada, Undang-Undang Superannuation disahkan pada tahun 1870 untuk program pensiun. Sedangkan di Indonesia, program pensiun diawali oleh pegawai pemerintah. Selama penjajahan diatur beberapa peraturan tersebut, yaitu termasuk Stanblad tahun 1926, 1934. Dan setelah kemerdekaan, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan beberapa peraturan yang terkait pensiun ya, yaitu Undang-Undang Nomor 20 pada tahun 1952 tentang pensiun pegawai negeri sipil, serta Undang-Undang Nomor 11 tahun 1956 tentang dana pensiun. Pada tanggal 6 April 1963, Presiden Soekarno mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1963 yang mengatur pemotongan gaji pegawai negeri untuk tabungan serta asuransi. Pada tahun 17 April 1963, perusahaan negara tabungan dan asuransi pegawai negeri PN Taspen didirikan. Jadi itu pertama kali mereka didirikan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 15 tahun 1963. Pada tahun 1981 PT Taspen menjadi PT Taspen Pensiunan Pegawai Negeri dianggap sebagai jaminan hari tua dengan dasar operasional PT Taspen yang diatur Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang pensiunan pegawai negeri.
serta pensiunan janda atau duda pegawai. Selain itu juga ada anggota TNI, Polri menjadi program pensiun mereka sendiri pada tahun 1971. Perusahaan umum asuransi berangkatan senjata Republik Indonesia yaitu Perum Asabri didirikan untuk mengelola pensiun mereka pada tanggal 1 Agustus 1971 ditetapkan sebagai hari jadi Asabri. Jadi semua itu menggambarkan bagaimana sejarah program pensiun di Indonesia. Program pensiun wajib. Penyelenggara program pensiun wajib, yaitu di mana pensiunan wajib direncanakan dijamin oleh negara, terutama untuk PNS, TNI, Polri, dan pegawai pemerintah serta lain-lainnya. Program ini mencakup program pensiun, yaitu yang pasti PPMP, dengan dana yang dijamin oleh diselenggara melalui PT Taspen, PT Asabri, dan BPJS Ketenagakerjaan. Untuk ini aku jelasin PT Taspen terlebih dahulu, yaitu PT Taspen penyelenggara program pensiun yang pertama. Khusus dalam PNS, mereka mengelola program tabungan di hari tua dan program pensiun yang mencakup asuransi serta pemanfaatan pensiun berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku. Jadi PT Taspen ini bekerja sama dengan Badan Pegawai Negara serta Kementerian Keuangan dalam administrasi serta pendanaan program pensiun PNS. Yang kedua ada PT Asabri. PT Asabri yaitu penyelenggara dalam pensiun untuk anggota TNI, Polri, pegawai sipil, Kementerian Pertahanan dan Keamanan. Mereka yaitu memiliki unit dalam pengawasan internal yaitu disebut SPI dalam singkatnya, yang mewajibkan melakukan pengawasan. Pengawasan tersebut PT Asabri dilakukan oleh badan komisaris yang ditunjuk oleh pemerintah melalui Kementerian BUMN serta Pertahanan Keamanan. Komisaris dibantu oleh komite audit dan komite risiko yang terdiri dari anggota di luar jajaran internal PT Asabri. Untuk program jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan wajib menerbitkan nomor kepesertaan dalam pekerja serta sertifikat kementerian serta sertifikasi kepesertaan dalam memberi kerja. Pekerja yang pindah tempat wajib harus memberitahu kepesertaannya memberi kerja baru wajib melanjutkannya. Kepesertaan pekerja dengan melaporkan nomor peserta, membayar iuran. Jika ada perubahan data terkait jaminan pensiun, pemberian kerja penyelenggara pensiun memberikan perubahan tersebut kepada BPJS Ketenagakerjaan dalam waktu sekitar 7 hari kerja. Untuk peserta, setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat di Indonesia itu kalau dikirakan 6 bulan di Indonesia yang telah membayar iuran. Kalau untuk iurannya aku jelasin, yaitu iuran jaminan pensiun yaitu wajib dibayarkan setiap bulan sebesar 3% dari upah bulanan wajib yang ditangguhkan oleh pemberi kerja selain penyelenggara negara serta dengan peraturan dan ketentuan. Untuk jenis manfaat yang diterima peserta yaitu ada pensiunan di hari tua, pensiunan cacat, pensiunan janda atau duda, pensiunan anak, atau juga pensiunan orang tua. Awal mula terbentuknya BPJS yang kita tahu ya, yang hari-hari ini sudah banyak banget yang kita pakai di kehidupan kita dan keluarga kita. Pada tahun 2004, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yaitu SJSN diterbitkan, tetapi beberapa pasal dianggap tidak sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia 1945. Setelah diajukan ke Mahkamah Konstitusi yaitu MK pada tanggal 31 Agustus 2005, MK memutuskan beberapa pasal yaitu UU SJSN tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Berakibatnya yaitu status hukum PT Jam Sostek Persero, PT Taspen,
Persero, PT Asabri Persero, serta PT Akses Indonesia Persero menjadi transisi, dan keempat persen tersebut harus diperlukan kembali sebagai BPJS sesuai dengan USJSN pada tanggal 25 November 2011. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial diundangkan, yang mewajibkan seluruh karyawan menjadi peserta jaminan pensiun dan BPJS tanpa menggugurkan kepesertaan yang sudah terdapat pada dana pensiun pemberian kerja. Pada tanggal 1 Januari 2014, PT Jan Sostek berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan serta bertanggung jawab menyelenggarakan program jaminan kecelakaan yaitu JKK, program jaminan hari tua JHT, program jaminan kematian JKM, serta penambahan program jaminan pensiun mulai di 1 Juli 2015. BPJS Kesehatan mengambil alih pengelola program jaminan pemberian kesehatan JPK, serta dilakukannya oleh PT Jam Sostek dinyatakan bubar tanpa likuidasi, dan semuanya aset dilikuidasi hak wajibkan hukum serta pegawai PT Jam Sostek beralih ke BPJS Ketenagakerjaan. Program pensiun sukarela, dana pensiun lembaga keuangan DPLK. Dana pensiun lembaga keuangan atau dana pensiun bank atau perusahaan asuransi jiwa yang menyelenggaraan program pensiun iuran pasti yaitu PPIP untuk perorangan serta termasuknya karyawan, pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja. Untuk jenis program pensiun sukarelanya, program pensiun manfaatannya itu yaitu PPMP, menjanjikan pemanfaatan pensiun yang telah ditentukan dalam peraturan dana pensiun. Pendiri atau pemberi kerja menjamin kecukupan dana untuk memenuhi serta pemanfaatan pensiun untuk rumus yang telah dijanjikan ya. Karena pada dasarnya hal tersebut harus ada perumusan yang telah dijanjikannya. Dalam hal tersebut juga ada risiko investasi yang ditanggung oleh pendiri serta peserta tidak memiliki rekening pribadi. Untuk pemanfaatan pensiun yang pasti sesuai dengan yang dijanjikan, risiko investasi ditanggung oleh pendiri. Untuk prinsip Good Pension Fund Government-nya GPFG, yaitu prinsip-prinsipnya ada: satu itu transparansi keputusan serta informasi harus terbuka jelas untuk pendiri dan peserta. Ini kalau untuk implementasinya di Indonesia banyak banget yang tidak transparansi serta tidak ada informasi berkelanjutan, dan itu aku nggak bisa sebutin namanya dari hal ini, tapi aku sudah dapat case-nya dan banyak banget yang tidak jujur dalam hal tersebut. Yang kedua ada kemandirian, pengelolaan harus profesional, yaitu bebas dari benturan kepentingan dan tidak dipengaruhi oleh pihak eksternal. Dan di sini juga udah banyak banget di luar sana ada kepentingan yang menurut aku seharusnya tidak perlu, jadi akhirnya kena dan merembet, dan itu sangat disayangkan ya. Akuntabilitasnya yang nomor 3 tersebut yaitu berfungsi dalam bertanggung jawab harus jelas agar pengelola berjalan efisien dan efektif, dan ini sangat penting juga pada dasar dalam pengimplementasinya akuntabilitas dan sangat penting. Nomor 4 itu ada pertanggungjawaban. Jadi si pengelolanya harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi mereka harus patuh dengan peraturan dan tidak ada hal-hal yang di luar kesepakatan karena pada dasarnya sudah dilindungi. Jadi intinya jangan sampai keluar peraturan. Untuk 5 yaitu ada kewajaran, di mana hak pemangku kepentingan harus diperlakukan secara adil dan setara berdasarkan peraturan yang berlaku. Ya harus adil lah dalam peraturan yang dijalankan. Apakah kalian sudah siap untuk menyediakan penghasilan yang sangat cukup untuk masa tua? Yaitu bukan tugas yang mudah ya.
dan itu sangat-sangatlah rumit, dan itu harus benar-benar kompleks. Gak ada hal yang harus diganggu-gugat dalam hal tersebut, serta banyak godaan yang untuk memenuhi keinginan saat ini, jadi sering kalah dalam keperluan dalam menabung. Dan ya, implementasinya sangat banyak orang yang harusnya nabung di masa tua, malah uangnya sekarang dipakai untuk hal yang menurut aku tidak berguna, yaitu bisa dibilang seperti hal yang sangat-sangat merugikan, yaitu slot dan juga judi-judi yang lain-lain. Itu sudah banyak banget implementasi di masyarakat, dan harus disadarkan karena bahwasannya masa tua itu benar-benar rumit. Jadi ya, bagi sebagian menabung serta berinvestasi bisa terasa sulit, serta tantangan juga ada dari keluarga yang memahami pentingnya persiapan ya untuk keuangan di masa tua. Banyak ya implementasinya. Banyak orang yang nikah muda tapi tidak siap dengan masa tua nanti, tidak siap dengan perjalanannya, yaitu biaya-biaya yang tak terduga seperti anak yang mahal biayanya, dan itu sudah banyak banget di sekeliling kita. Jadi kita harus warning banget buat diri kita sendiri. Orang yang mandiri di masa tua itu bukan hanya pandai dalam menghasilkan uang, tetapi dia pandai berhemat serta menabung dan merencanakan keuangannya untuk keluarganya. Jadi terlihat banget ya bahwa hidup sederhana bisa membawa kebahagiaan, serta hidup berkecukupan di masa tua itu tidak selalu menjamin. Jadi siapkan mental dalam mencapai masa tua yang mandiri serta berbahagia. Impian dan rasa syukur jadi harus menjadi pedoman untuk diri kita. Pentingnya dalam menikmati hasil yang kita kerja keraskan serta merencanakan masa depan yang bijak, serta menabung dimulai mengalokasikan sebagian dari pendapatan kita lah dari hasil bulanan. Jadi bukan hanya menabung dari sisa pengeluaran saja, jadi kita harus dari awalan gitu. Ini jadi memungkinkan memerlukan penyesuaian gaya hidup serta pengeluaran yang lebih bijak. Ada caranya, yaitu buat perencanaan keuangan, di mana kunci dalam mencapai cita-cita di masa yang dewasa serta masa tua yang mandiri. Kita harus merencanakan keuangan, kita dapat mengatur serta mengeluarkan sehari-hari dan membagi penghasilan dalam keperluan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang, termasuk masa pensiun. Dan ya, itu caranya. Dan yang kedua aku ingin kasih lagi, yaitu mendaftar peserta program pensiun. Mungkin itu saja aku bisa jelaskan kepada kalian. Mungkin ya ada kurangnya, ada juga lebihnya. Kalau misalnya ada kurang kata-kata, mohon dimaafkan. Jadi pada dasarnya program pensiun sangatlah penting bagi kita untuk menjalani di masa hari tua nanti. Jangan sampai di masa tua nanti yang harusnya kita berbahagia, kita nikmati dengan enjoy dengan keluarga, jangan sampai amit-amit kita ya jadi sengsara pinjam duit sana sini, dan itu sangat tidak enjoy banget. Aku berharap untuk kalian yang mau nonton ini, kalian mementingkan diri kalian di masa tua nanti. Jangan boros, berhemat, jangan gunakan uang kalian semena-mena. Dan aku harap orang-orang yang menonton ini juga, mungkin juga warga Indonesia, terubah dengan video ini. Dan terima kasih dari aku. Sayonara.